老祖宗会把巫现在龙渊在我手上，那就试试看。碰的夺走了我巫族的一阵，扛不住，哈哈。当年也表达了自己的歉意。我那时是为了救叶秋。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-397 sampai 398. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, Muyun telah kedatangan tamu yakni Huyu. Sepertinya Muyun sudah tahu kalau cepat atau lambat Huyu akan datang kemari, karena masalahnya pasti seputar sisik naga. Huyu membenarkan apa yang Muyun katakan, namun masalahnya bukan hanya itu saja, karena telah terjadi perselisihan antara dua cabang suku penyihir. Ini semua bermula pada 2 tahun yang lalu, atau lebih tepatnya ketika Menara Lanjin dan Papilion Bayangan datang ke Gunungan Sinda. Alhasil akibat perpecahan yang terjadi itu membuat leluhur mereka sakit. Jadi Huyu meminta agar Muyun datang ke Gunung Suanda untuk mengobatinya. Muyun akan memberikan bantuan, tetapi dia harus mempersiapkan diri dulu. Penutoju dan Muyun pun sepakat kalau masalah ini pasti berhubungan langsung dengan Gunung Swankong. Di sisi lain, para antek-antek Gunung Swankong sudah menduga pasti Muyun akan pergi ke Gunung Suanda. Kali ini mereka tidak akan membiarkan Muyun bebas dan akan menghabisinya. Kembali kepada Muyun yang telah tiba di suku penyihir. Hanya saja mereka harus mendapatkan masalah karena pria bernama Si Tiancheng. Dia berusaha untuk mencegah Huyu menjadi pewaris dari suku penyihir. Bahkan dia itu tidak segan-segan akan mengambil Muyun dari dirinya. Akan tetapi Muyun memberikan penawaran gila yang membuat Si Tiancheng kesal. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Penolakan yang Muyun tunjukkan membuat Si Tiancheng kesal. Ia mulai menganggap Muyun sebagai alkemis tidak becus. Selain itu, dirinya juga akan memperkenalkan Lu Shufei, seorang master alkemis dari Menara Lanjin. Lu Shufei pun muncul. Si Tiancheng mulai membandingkan mereka, yang mana Muyun bukanlah apa-apa dan tidak pantas memimpin suku penyihir. Lu Shufei tahu kalau Muyun yang ada di hadapannya pasti adalah Muyun yang berhasil memukau semua orang di kompetisi Tiandanzong. Walaupun dia tahu Muyun adalah pemenangnya, tapi seharusnya ia tidak berbangga diri. Sebagai sepuh, dia meminta Muyun untuk tetap rendah hati dan lebih banyak belajar lagi. Muyun memegang tangan Lu Shufei dan menyadari kalau ada yang tidak beres pada tubuhnya. Lu Shufei menjadi panik karena Muyun tiba-tiba saja melakukan sesuatu kepadanya. Muyun menganggap semua ini lucu karena Lu Shufei tidak tahu kalau dia itu sudah diracuni. Lantas bagaimana bisa ia begitu percaya diri ingin mengobati orang lain? Lu Shufei menganggapnya berbohong karena ia merasa sehat-sehat saja. Untuk membuktikannya, Muyun pun memberikan pengobatan gratis kepadanya. 年轻人，胡说八道，老夫好。我的老。 Setelah menekan semua titik-titiknya, Lu Shufei pun meminta Muyun untuk berhenti karena ia sudah tidak tahan lagi. Lu Shufei pun memakan sebuah pil dan bergegas pergi dari hadapan Muyun karena tidak ingin disakiti lagi. Muyun agak kesal karena dia tidak dibayar. Ketika ingin melanjutkan perjalanan, Si Tiancheng yang masih kesal memintanya untuk berhenti. Karena bagaimanapun ini bukanlah aliansi darah, jadi Muyun tidak boleh bertindak sesuka hatinya. Muyun menganggap Si Tiancheng tidaklah berhak mengatakan itu kepadanya. Alhasil Si Tiancheng menjadi semakin kesal dan akan melancarkan serangan kepadanya. Akan tetapi Muyun dan begitu mudah mengcounter semuanya. Alhasil malah Si Tiancheng yang terpental, padahal dia sudah sangat percaya diri bisa mengalahkan Muyun. Huyu tidak menduga kalau Muyun bisa sekuat ini. Ketika Si Tiancheng ingin kembali menyerang, seseorang pun menghentikannya. Karena jika dia berani membuat keributan lagi, maka orang itu akan memberikannya hukuman. Sepertinya itu adalah suara dari ayahnya. Si Tiancheng menganggap Muyun telah beruntung karena bisa pergi dari amukannya. Sebuah suara juga meminta Huyu untuk pergi ke hadapan leluhur mereka. Sesuai dengan permintaan suara itu, Huyu dan Muyun pun pergi dari hadapan Si Tiancheng yang terlihat masih kesal karena telah dipermalukan oleh mereka. 杀了你！此事就给我滚回去！
Sesaat kemudian Muyun dan Uyu pun sampai di kediaman leluhur suku penyihir. Yang mana di sana ada begitu banyak debu-debu kecil. Sepertinya leluhur mereka ini tidaklah suka bersih-bersih. Lanjut, Uyu memperkenalkan kakeknya bernama Wu Tianxing. Di sebelahnya ada Jidiao yang merupakan seorang Master Gu. Muyun memberikan hormat kepada kedua orang ini, tapi terlihat Jidiao tidak begitu menyukai kedatangan Muyun. Sedangkan leluhur suku penyihir langsung saja melakukan sesuatu kepada Muyun. Tapi semua ini bisa dilihat olehnya dan langsung dihancurkan oleh Muyun. Merasa kalau Muyun adalah orang yang hebat, ia pun meminta Uyu dan kedua tetua untuk keluar dari kediamannya. Di luar, Wu Tianxing penasaran dari manakah cucunya menemukan pria ini. Uyu memberitahu kalau dia adalah Muyun, pemimpin dari aliansi darah. Mereka seharusnya tahu kalau dalam kurun waktu 5 tahun, aliansi darah telah menjadi kekuatan besar di 3000 dunia kecil. Setidaknya mereka telah dianggap sebagai kekuatan tingkat menengah. Muyun sendiri sangatlah hebat dalam alkimia dan permunian pil. Jidiao penasaran tentang janji yang Uyu buat dengan Muyun. Belum sempat menjawab, Jidiao malah lebih dulu pergi. Wu Tianxing juga akan pergi karena mereka berdua masih memiliki sebuah urusan. Jadi Uyu ditinggal untuk menjaga leluhur mereka. Setelah perjalanan cukup jauh, Jidiao memberitahu kalau dia ini sudah tahu apa yang dipikirkan oleh Wu Tianxing. Selain itu, dirinya juga sudah tahu kalau semua jurang naga telah dijaga oleh suku naga kuno, yang mana mereka pasti ingin mendapatkan harta karun di Longyun. Wu Tianxing tidaklah membenarkan hal tersebut, karena sejak dulu leluhur mereka meminta suku naga kuno untuk menjaga Longyun. Jadi siapapun orangnya tidak boleh diizinkan masuk. Jika Jidiao tetap berkeinginan pergi ke Longyun, maka sama saja telah menyinggung leluhur mereka. Tapi Jidiao menganggap itu hanyalah tradisi lama, karena sebagai keturunan dari suku penyihir, seharusnya Longyun bisa dimasuki oleh mereka. Jidiao meminta Wu Tianxing agar tidak menganggap dia adalah pemenangnya, karena dia tahu kalau para leluhur pasti akan mewariskan posisi leluhur kelima kepada Wu Tianxing. Namun sekarang Longyun telah berada di tangannya, jadi dia tidak akan pernah membiarkan Wu Tianxing untuk menguasainya. Pembicaraan tentang kekuasaan itu membuat kedua tetua saling bertarung satu sama lain. Entah apa yang mereka lakukan, karena seharusnya mereka sadar karena semua keputusan dipegang langsung oleh leluhur mereka. Jadi bisa dianggap pertarungan mereka ini hanya sia-sia saja. 部落的人守卫，任何已经是触犯了老每一代继承者都要踏入的。老祖宗会把巫现在龙渊在我手上，那就试试看。 Kembali kepada Muyun dan leluhur suku penyihir. Ia menanyakan kepada Muyun mengenai apa yang sedang dirinya khawatirkan. Bagi Muyun itu adalah meratapi waktu yang terus berlalu. Ia melihat daun-daun yang berguguran kembali ke akarnya, dan debu yang kembali menjadi tanah lama. Apa yang Muyun katakan membuat leluhur itu terkejut, karena Muyun masih muda namun sudah memikirkan hal-hal tersebut. Akan tetapi ada yang salah dari perkataannya itu, yang mana sekalipun daun-daun berguguran, tapi mereka semua bukan menjadi sampah, melainkan kembali merawat bumi. Ia pun meminta Muyun untuk mendekati dan memberikan pengobatan kepadanya. Di sini Muyun melakukan pemeriksaan dulu kepada detak jantung dan jiwa dari ketua itu. Entah kenapa semua ini begitu sunyi, layaknya seperti orang mati. 然是滋养大地、真治一番吧。和浑寒简直是空气。 Ketua suku sudah tahu kalau kondisinya seperti orang putus asa. Muyun tidaklah membenarkan hal tersebut. Ia pun dikejutkan dengan suara golongan Jusian yang memberitahu kesalahan Muyun. Seharusnya ia itu tidak menggunakan energinya untuk menyelidiki tubuh ketua suku, yang mana Muyun harus menggunakan darahnya sendiri dan memegang di bagian keri perut. Seketika saja ketua suku mulai bersikap aneh yang membuat Muyun berhati-hati kepadanya. Ketua suku memberitahu kalau ribuan tahun yang lalu ada pria bernama Muyun datang kemari. Tapi yang menerima kedatangannya adalah Wuju. Mendengar apa yang dikatakannya membuat golongan Jusian sadar kalau mereka berdua pasti saling mengenal. Muyun tidaklah begitu ingat dan dia ini tidak memberitahukan identitas aslinya, dan hanya menanyakan mengenai hubungan suku penyihir dengan Raja Peri Muyun. Dulu Muyun berjanji akan mengobati para warga, namun dia malah mengambil semua harta mereka dan pergi begitu saja. Golongan Jusian sungguh tidak menduga Muyun memiliki begitu banyak musuh, tapi dia merasa Muyun pantas untuk mendapatkan semuanya.
Gulungan Juxian pun hanya mentertawakan Muyun saja. Ternyata ini semua Muyun lakukan untuk menyelamatkan Yiku. Ia juga agak benci kepada hal-hal yang dilakukan oleh Raja Peri Muyun. Ketua suku merasa dendamnya sudah berakhir, karena dia sudah meminta maaf kepada mereka dan memberikan hadiah besar dari klan Wu, yakni telur naga asli. Muyun menjadi begitu lega dan merasa kalau Raja Peri Muyun adalah orang yang sangat dermawan. 疼得夺走了我巫族的一切， 扛不住，当年也表达了自己的歉意。 我那时是为了救叶秋。 Ternyata telur naga telah disimpan dalam waktu yang cukup lama dan dijaga dengan ketat. Namun baru-baru ini ada yang membocorkan informasinya secara sengaja, yang berarti kekuatan lain mulai bergerak kemari. Ketua suku takut jika dirinya mati, maka orang-orang itu akan datang merebut telur naga dan membuat klan penyihir menghadapi bencana besar. Muyun sadar kalau itulah alasan mengapa ketua suku berpura-pura sakit demi memancing para pengkhianat mengambil telur naga. Ketua suku hanya tertawa saja karena selama ribuan tahun ini sama sekali tidak ada kedamaian di pegunungan Siwan. Sampai baru-baru ini beberapa orang menemukan petunjuk. Mereka hanya mengikuti alur saja, tapi yang perlu Muyun ketahui tubuhnya memang tidak baik-baik saja. Muyun tahu kalau saat ini ketua suku telah diracuni. Tapi untungnya Muyun masih memiliki sebuah cara. Ketua suku akan mendengarkan ceritanya nanti, karena ia ingin memberitahu tentang cucunya yakni Uyu yang tinggal di wilayah tengah selama bertahun-tahun. Jadi dia begitu paham dengan daerah sana. Sedangkan untuk racun yang ada di dalam tubuhnya bukanlah hal mudah yang Muyun pikirkan. Tapi Muyun tahu serangga kelahiran yang ketua suku miliki adalah laba-laba berkaki 9. Hewan itu memiliki racun yang sangat mengerikan. Sungguh keajaiban ketua suku bisa bertahan sampai sekarang. Semua yang dikatakan Muyun adalah benar adanya. Ia meminta ketua suku untuk tidak menyerah karena segala sesuatu di dunia ini ada obatnya. Muyun akan mencari rumput musim semi kuning. Dan semua itu barulah bisa menangani serangga kelahirannya. Apa yang Muyun katakan membuat ketua sekte itu terkesan. Ia pun memberikan pujian kepada Uyu karena telah membawa seseorang yang sangat hebat. 仅仅是你所想象的些事情。 无比，毒性难查，又寻得碧落黄泉草。 小子有两下子。 Tapi rumput musim kuning hanya tumbuh di Gua Naga saja. Selama ribuan tahun ini tidak ada satupun klan Wu yang mampu memasuki Gunung Naga. Tapi Muyun menyadari kalau pasukan Wulau telah memulai pergerakan. Jadi ketua suku harus segera pergi bertindak. Apa yang Muyun katakan dipahami oleh ketua suku. Dirinya akan melakukan apapun yang Muyun mau selama itu tidak membuat anggota klan Wu menerima kerugian. Jika pasukan Wulau memang mau melakukan hal itu, maka akan dia biarkan. Karena jika mengambil risiko tersebut, apa yang akan terjadi kepada mereka nantinya adalah hukuman bagi orang-orang yang berniat buruk. Di sini Muyun akan membuatkan pil untuk ketua suku, agar bisa menahan racun untuk sementara waktu. Dan gini ketua suku tidak perlu khawatir karena ia akan dapat dan mudah memberikan bantuan. Ketua suku hanya tertawa karena Muyun seakan-akan tidak takut kepada bahaya di dalam gua. Dan malah mengkhawatirkan dirinya yang terkena racun. Entah kenapa ketua suku membayangkan Muyun yang dihadapannya setelah mirip dengan Raja Peri Muyun pada 10.000 tahun yang lalu. Apalagi sikapnya yang begitu sembrono. Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.